rakyat akan melihat Prabowo sama aja dengan Jokowi. Dan menangkap Joko Widodo karena Joko Widodo adalah manusia yang paling bejat, manusia yang paling biadab, manusia yang paling merugikan rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Akbar CK. Para pembenci Pak Jokowi lagi-lagi mempersoalkan ijazah Pak Jokowi. Ini tim Egy Sujana mendatangi Mabes Polri untuk menanyakan laporan soal ijazah palsu Pak Jokowi. Padahal pihak UGM telah menyatakan ijazah Pak Jokowi itu asli, bukan ijazah palsu. Nah, video selanjutnya ada juga nih narasi yang berkembang ya soal pemilih 02 itu calon penghuni neraka. Bagaimana mungkin ya sesama makhluk ini menghakimi makhluk yang lain ya, seolah-olah mereka yang paling suci. Dan video selanjutnya ada juga nih yang mana sangat disayangkan, para mahasiswa kalau nggak salah di Kota Malang ini membakar kantor DPR ya. Seharusnya unjuk rasa ya unjuk rasalah dengan tertib ya, tidak merusak fasilitas, tidak mengganggu orang lain. Nah, ini membakar gedung DPR, membakar kantor DPR, yang mana bangunan itu dibangun dengan uang rakyat. Yang katanya mahasiswa membela rakyat, kok malah merusak bangunan yang sudah dibangun menggunakan uang rakyat ya. Aduh, jangan dicontohnya. Nah, tanpa berlama-lama seperti apa selengkapnya, langsung aja kita simak videonya berikut ini. Jadi sebelum Jokowi mati, saya minta kepada kepolisian, Pak Listio Sigit, yang saya hormati, yang saya cintai, tangkap dulu Jokowi. Rakyat akan melihat Prabowo sama aja dengan Jokowi gitu loh. Jadi kita pertanyakan juga ijazahnya Prabowo gitu loh. Sekali lagi, kami akan terus melawan sampai Jokowi diadili, sampai Pak Prabowo berani menangkap Jokowi, Pak Listio Sigit berani menangkap Jokowi. Karena apa? Karena Jokowi adalah penipu rakyat, penipu bangsa. Terjadi kerusakan hari ini akibat Jokowi berkuasa 10 tahun. Kalau tidak ada Jokowi, saya yakin Indonesia nggak harus rusak seperti ini. Orang gila mana yang berani memasukkan ijazah untuk jadi presiden? Di dunia nggak ada. Cuman Jokowi aja ini yang bermasalah. Ini gila ini Jokowi. Gila. Dan kami dari Partai Pemersatu Bangsa siap untuk garda terdepan untuk mengadili dan menyeret dan menangkap Joko Widodo karena Joko Widodo adalah manusia yang paling bejat, manusia yang paling biadab, manusia yang paling merugikan rakyat Indonesia. Di samping itu, sehingga Indonesia menjadi gelap semua gara-gara Joko Widodo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahnya menghadirkan ijazah asli Anda ke persidangan supaya kami tidak tersiksa. Viral lagi. Aduh. Ini Tribuners, tuduhan kalau ijazah Pak Jokowi palsu. Isu itu muncul gara-gara pernyataan ahli forensik digital sekaligus mantan dosen Universitas Mataram, Rismon Hasiholan Sianipar. Soalnya ijazah Jokowi pakai font Times New Roman. Gara-gara isu ini, pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM akhirnya buka suara. Lewat rilis pers yang diunggah di situs UGM, Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta, membantah isu itu. Dia pastiin kalau ijazah dan skripsi milik Jokowi asli. Sigit juga bantah tudingan kalau font Times New Roman belum ada di tahun 1985, tahun terbitnya skripsi Jokowi. Menurut Sigit, font Times New Roman itu udah sering dipakai mahasiswa di tahun 1985. Selain itu, UGM juga upload beberapa foto waktu Jokowi masih jadi mahasiswa. Hal itu juga jadi bukti kalau Jokowi memang pernah kuliah di UGM. Kesimpulannya, ijazah Pak Jokowi itu asli ya, jelas. Yang diributkan kaum sakit hati ini. Gimana pendapat Tribuners? Ternyata yang nentuin masuk surga atau neraka itu bukan dari pahala teman-teman, tapi dari voting. Kalau lu voting 02, lu udah pasti masuk neraka dan punya tiket neraka. Kalau lu nggak voting 02, lu udah pasti dijamin masuk surga. Begitulah narasi yang sekarang lagi muncul di berbagai sosial media, dan ini sangat-sangat toksik banget menurut gua. Seakan-akan mereka itu punya hak wewenang yang melampaui Tuhan. Mereka itu udah playing God istilahnya. Bisa menentukan yang mana orang yang masuk surga dan mana yang masuk neraka. Padahal ini lagi di bulan Ramadan loh. Lagi di bulan Ramadan. Mereka yang pegang kunci surga. Mereka malah nuduh-nuduh orang masuk neraka dan surga berdasarkan perspektif mereka sendiri. Yang mereka bangun sendiri. Akhir itu hak prerogatif Tuhan. Kita nih sebagai manusia gak punya hak untuk menentukan
orang lain masuk surga atau neraka gitu. Dan ini bener-bener toksik. Dan ternyata tren ini awalnya muncul di X. Dan ternyata udah mulai masuk ke TikTok nih. Gue harap di TikTok ini bakal bersih dari orang-orang kayak gitu. Gue juga dulu adalah korban politik seperti itu teman-teman. Gue dulu menganggap orang yang berbeda pilihan sama gue tuh kafir. Orang yang berbeda pilihan sama gue tuh masuk neraka. Gue tidak mau mengulangi kesalahan yang sama dan gue gak pengen kalian mengalami kesalahan yang pernah gue alamin. Politik itu cair teman-teman. Politik itu cair. Kadang teman, kadang lawan. Lu inget gak dulu Anies sama Ahok serival apa? Tiba-tiba jadi temenan. Dan kita nggak bisa tahu nih ke depannya. Mungkin Prabowo sama Anies berteman nyapres di 2029. Kita nggak ada yang tahu. Politik itu cair. Jangan sampai kayak kalian tuh baru melek politik teman-teman. Coba pelajarilah. Dan jangan sampai kemakan narasi receh kayak gini yang menentukan surga neraka berdasarkan votingan tuh. Sekalipun pemilu mau diulang 100 kali, 1000 kali, 1 juta kali pun, gue akan tetap memilih 02. Apa? Takut kembali ke era Orde Baru lagi. Nggak punya kebebasan bersuara. Sampai-sampai harus beli rompi anti peluru. Kalian aja itu pelaku perampasan kebebasan bersuara orang lain. Orang lain yang berbeda pendapat dan berbeda pilihan dengan kalian anggap salah. Dan kalian paksa harus sependapat dengan kalian. Dari zaman Pilpres, perkara beda pilihan saja, kalian merendahkan, mengkerdilkan, menghakimi, melaknat, dan mengharamkan orang-orang yang berbeda pilihan dengan kalian. Beda pilihan, buzzer. Beda pendapat, buzzer. Cair. Nggak usah ngomongin kemunduran demokrasi kalau kalian sendiri tidak bisa menerima dan menghargai perbedaan pendapat dan pilihan orang lain. Kebayang kalau negara ini dipimpin oleh orang-orang semacam kalian yang maha benar itu. Apa jadinya orang-orang yang ingin bersuara berbeda pendapat dengan kalian? Bisa-bisa negara ini lebih kejam dari era Orde Baru. Ya, udah nggak mempan itu yang namanya rompi anti peluru. Karena mungkin orang-orang yang berbeda pilihan, beda pendapat, dan ingin bersuara, itu bisa-bisa langsung dikasih tiket ke neraka. Wis, kopong. Nah ini nih ya. Kota Malang Terbakar sama mahasiswa. Poskonya Bagong terbakar. Habis. Disayangkan. Ini nih bilangnya mengatasnamakan rakyat, membela rakyat. Mereka berpikir nggak yang mereka bakar kantor ini dibangun dengan uang rakyat? Gimana nih otaknya mahasiswa seperti ini ya? Pengumuman resmi atau naskah-naskah yang beredar yang mungkin resmi itu kecenderungan ke arah kembali dui fungsi tidak ada lagi. Ya, saya dilihat isinya, saya sudah baca semua isinya tidak ada, malah penguatan terhadap konsep yang sudah lama ada. Pertama begini, konsep itu Panglima itu dibawa langsung Presiden itu sejak dulu, begitu. Yang kedua, Menteri Pertahanan adalah pemegang kewenangan strategi dan penyediaan alutsista dan semacamnya gitu yang sifatnya administratif logistik gitu diatur oleh atau dikoordinir oleh Menteri Pertahanan itu lama. Kemudian sekarang penegasan bahwa TNI anggota TNI yang aktif di jabatan sipil itu harus mengundurkan diri atau minta pensiun kecuali di dalam 16 yang sudah disebutkan karena memang ada permintaan atau ada irisan tugas-tugas ke pertahanan gitu. Nah dari situ menurut saya tidak ada yang kembali ke dui fungsi. Pasal 47 ya yang menambah dari 10 menjadi 15 atau 16
institusi yang bisa dimasuki sipil itu dianggap itu kembali ke dufungsi. Tapi sebenarnya itu sudah ada jauh sebelum ini semuanya, ya. Yang sekarang ditambahkan itu seperti BNN, Badan Pengelola Perbatasan, kemudian terorisme dan sebagainya, kejaksaan, ini sudah ada semuanya, cuma ada di berbagai peraturan perundangan lain. Jadi sebenarnya tidak ada tambahan kalau institusi yang mempunyai pintu untuk dimasuki oleh TNI, malah dikurangi satu, KKP, kelautan dan perikanan itu juga sekarang malah dicabut dari yang selama ini sudah ada dan pernah ada gitu. Nah, itu dia video kita kali ini. Silahkan nanti komentar kalian di kolom komentar. Sebelum saya ini, jangan lupa like dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi dan notifikasi dari channel ini. Saya Akbar CK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye-bye.